udah ngelapor ke presiden tanya bagaimana nih Aceh, udah beres pak. Udah beres pak, ya kalau udah beres sudah nggak ada tuh dinyatakan bencana nasional, orang udah beres. Dari mana batangnya beres, Palu Lubu Menyan beres. Sampai sekarang jenazah masih banyak yang belum ketemu, betul? Betul. Ini pembisiknya kadang-kadang terang-terangan di depan presiden, depan masyarakat. Saudara, masyarakat, presiden nanya, bagaimana Pak Menteri? Listriknya udah beres, nyala semua. Nggak tahu ini tuh listrik masih pada mati. Depan presiden, depan rakyat, secara terbuka diliput, dia nggak bohong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngebohongnya secara terbuka di tempat bencana. Sudah nggak bisa ngomong dah kalau udah begitu. Udah gila-gila mau ngomong bagaimana? Ntar gua kesel, gua ngomong di penjara lagi. Masya Allah. Kita doain lagi dah, kita doain biar presidennya dapat taufik hidayah, biar menteri-menterinya dapat taufik dan hidayah. Ya, biar Aceh ini bisa segera diselesaikan, begitu juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan mereka dari segala bala dan Allah ganti itu bencananya dengan kebahagiaan yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya kawan, hari ini yang besok juga akan ikut bersama saya rame-rame, kita akan ke Sumatera, kita akan ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, dan kita akan ke Aceh. Bukan hanya untuk membawa bantuan, tapi kita mengontrol bagaimana posko-posko FPI yang ada di Sumatera yang sudah bekerja dari hari pertama terjadinya bencana. Nah bagaimana kerjaan mereka, apa keluhannya, apa kekurangannya, apa yang mesti ditambah, apa yang mesti diperkuat. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari hari pertama anak-anak kami yang ada di Sumatera Barat, begitu juga di Sumatera Utara dan juga di Aceh, di berbagai daerah yang terjadi bencana, semua sudah bergerak dan semua sudah melakukan sekemampuan mereka. Nah tinggal kami dari pusat tentunya harus mengontrol, harus lihat sampai sejauh mana kerjaan mereka, apa hasilnya, apa kekurangannya, apa yang perlu ditambah. Nah, jadi nggak usah nunggu lagi bantuan dari pemerintah. Repot saudara, karena pemerintah banyak tukang bisiknya. Tukang bisiknya udah repot saudara. Jelas walau anda hadal qura, anda kata penduduk negeri-negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah. Allah janjikan la fatahna alaihim barakat, niscaya akan kami buka untuk mereka, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi saudara. Artinya apa? Jelas dalam ayat ini saudara, kalau suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, niscaya pintu keberkahan terbuka. Berkah buminya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah keamanannya, berkah penghasilannya, berkah masyarakatnya, berkah keluarganya, berkah semua-muanya saudara. Ini janji siapa? Janji siapa? Percaya dengan janji Allah, beriman kepada Allah. Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Takbir, sallu ala nabi. Tapi jangan lupa lanjutan ayat, walakin kadzabu fa'akhnahum bimakan yaksibun. Tapi penduduk-penduduk negeri ini banyak yang mendustakan ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan aturan Allah. Saudara, akibatnya apa? Fa'akhnahum bimakanu yaksibun. Kami siksa mereka, kami berikan balasan kepada mereka lantaran apa yang sudah mereka lakukan. Artinya tadi beriman bertakwa kepada Allah, Allah berkahi. Sebaliknya mendustakan Allah saudara, dia tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kirim azab. Na'udzubillah min dzalik. Nah karena itu kalau terjadi aneka ragam musibah di negeri kita, yuk sama-sama kita introspeksi diri. Tapi baiklah, sebelum saya akhiri singkat saja, tapi jangan juga gara-gara saya ngomong begini langsung kita mentuduh, oh ini yang di Aceh azab nih, oh ini yang Sumatera Barat azab nih, oh ini yang di Sumatera Utara azab nih. Tunggu, jangan gampang sembarangan kita nuding menilai. Saudara, musibah itu saudara kullu amrin makruh. Setiap perkara yang menimpa kita yang kita tidak suka, itu namanya musibah. Saudara, musibah bentuknya macam-macam. Penyakit itu musibah. Kita dicaci maki orang, itu musibah juga. Kita difitnah orang, musibah, saudara. Nah, begitu juga terjadi bencana, itu adalah musibah. Tapi musibah ini saudara, dia merupakan peringatan
azab, saudara, atau ujian? Jawabnya, tergantung yang menerima musibah. Kalau yang mendapat musibah, para rasul, para nabi, para aulia, para wali, para sholihin, para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, para mukminin, orang-orang beriman, orang-orang sholihin, orang-orang yang baik, dapat musibah, maka musibah itu adalah mihnatun, imtihan, ujian. Makanya hamba Allah yang paling banyak ujiannya itu yang pertama kali adalah para Ambiya, saudara. Ambiya dulu yang paling banyak ujiannya, saudara. Bahkan ujiannya lebih berat daripada manusia-manusia biasa. Nah, kalau kelompok ini menerima musibah, saudara, dipastikan itu ujian. Kenapa mereka diuji? Supaya kedudukan mereka semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah itu bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang solihin untuk liraf'i darajatihim, untuk diangkat kedudukan mereka, saudara. Alhamdulillah. Makanya orang-orang solihin kalau diuji begitu, saudara, hampir nggak ada yang nggak lulus, saudara. Hampir semuanya lulus karena dasarnya memang sudah kuat. Mukminin, sobirin, syakirin, saudara. Nah, itu kelompok yang pertama, ujian buat kelompok yang begitu tuh. Yang kedua, ada kelompok, saudara, dia muslim secara umum baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat. Kadang-kadang khilaf, kadang-kadang males mau ibadah, nah kadang-kadang gampang tergoda, jatuh juga ke lembah maksiat. Tapi secara umum dia baik, saudara. Masih banyaklah kebaikannya. Kena musibah, maka musibah itu adalah inzar, peringatan. Kenapa Allah berikan peringatan? Allah masih sayang sama kelompok ini. Diberikan peringatan supaya insaf dan sadar, saudara, agar yang bersangkutan, saudara, meningkatkan kebaikannya, saudara, dan menstop keburukannya. Nah, kalau sudah begitu, saudara, orang-orang kelompok ini begitu dapat peringatan, dia sadar, dia tobat, dia kembali ke jalan Allah, insya Allah musibahnya akan menjadi tathhiruz dzunub, menjadi pencuci dosa. Nah, makanya kelompok ini kalau dapat peringatan, oh ini peringatan dari Allah, buru-buru tobat. Buru-buru tobat. Nah, kalau tobat, dosanya Allah ampuni, tingkatkan kebaikannya. Nah, kira-kira jelas tidak? Yang ketiga, saudara, yang ketiga, orang-orang yang nggak ada kebaikan dalam dirinya di sisi Allah dan Rasulnya. Seperti siapa? Orang-orang kafir yang mengingkari Allah dan Rasulnya, orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, saudara. Begitu juga orang-orang ahlul ma'asi, saudara, orang-orang yang hidupnya diisi dengan maksiat, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah mau berbuat baik, setiap hari kerjaannya judi, nenggak minuman keras, saudara, berzina, mencuri, menipu, berbohong, korupsi, semua kejahatan dia lakukan, nggak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Kalau kelompok ini, saudara, mendapatkan musibah, itu adalah azab yang Allah kedepankan di dunia ini, saudara, sebelum dia masuk ke akhirat. Dan azab akhirat asyad, lebih keras lagi, saudara. Na'udzubillah, men. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya, kalau orang-orang solihin dapat musibah, namanya ujian. Nah, kalau orang-orang yang baik tapi masih suka-suka miring begitu, saudara, kena musibah, namanya peringatan. Tapi kalau yang tiap hari maksiat kena musibah, namanya azab. Lucunya, saudara, ada preman sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, tiap hari maksiat, tahu-tahu dapat musibah. Ditanya temennya, kenapa lo? Gue lagi diuji nih sama Allah. Innalillahi. Saudara, orang alim saja, orang soleh, aulia, kalau lagi dapat musibah nggak berani bilang dirinya diuji, takut kalau itu azab, saudara. Orang-orang solihin, aulia, saudara, yang udah deket nih sama Allah nih, para nabi, dan kalau dapat musibah, mereka takut kalau Allah marah kepada mereka. Mereka takut kalau itu azab. Mereka istighfar, saudara. Preman yang tiap hari maksiat, mabok, zina, judi, saudara, begitu sakit, gue lagi diuji nih sama Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada yang begitu bilang, lu bukan lagi diuji, lagi diazab. Enak aja lagi diuji. Kira-kira jelas gak? Jelas gak?
Nah, tapi yang diazab begini beruntung kalau mereka masih ada kesempatan taubat, saudara. Begitu dapat azab sekian, dia sadar, ya Allah, memang aku punya dosa banyak, ya Allah, aku nggak pernah ingat Engkau, ya Allah, aku nggak pernah sholat, aku nggak pernah puasa, ya Allah, tubtu ilaik, aku taubat kepada Engkau, ya Allah. Oh, kalau yang namanya taubat, Pak, Bu, dosa setinggi gunung, dosa seluas samudra, asal kita datang kepada Allah dengan taubat yang nasuha, niscaya Allah pasti akan menerima taubat kita. Nah, jadi sekali lagi, saudara, jadi musibah-musibah itu begitu. Maka itu kalau ada yang tanya, ini musibah di Aceh bagaimana nih? Ini masuk yang mana? Musibah di Sumatera Utara masuk yang mana? Musibah di Sumatera Barat masuk yang mana? Kita kembalikan kepada yang menerima musibah, saudara. Orang-orang baik di Aceh banyak, orang-orang solihin di Sumatera banyak, mereka yang kena musibah ini, mereka diuji oleh Allah. Mudah-mudahan, saudara, kedudukan mereka semakin dekat kepada Allah. Lalu bagi orang-orang masyarakat biasa yang kadang-kadang baik, masih ada sedikit banyak perbuatan jahatnya, saudara, ya ini peringatan. Mudah-mudahan mereka insaf, sadar, tidak lagi melakukan kemunkaran, taubat, kembali ke jalan Allah. Insya Allah juga mereka minas sholihin, dan mudah-mudahan musibah tadi menghapus dosa mereka semua. Amin ya Rabbal. Nah, adapun musibah ini, saudara, mengenai orang-orang yang jahat, yang melawan Allah, menentang Nabi, saudara, nggak ada kebaikan dalam kehidupannya. Inilah azab yang Allah dahulukan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat lebih keras, lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, karena itu tadi ada himbauan, yuk rame-rame kita bantu Aceh, setuju tidak? Bantu Sumatera, setuju tidak? Betul? Nah, jadi saudara, sampai hari ini saya dan kawan-kawan di FPI serta juga di beberapa ormas Islam lain masih terus merayu, membujuk, mendorong Bapak Presiden kita, pemerintah kita agar mau menyatakan bencana yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara serta Sumatera Barat sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena kalau dijadikan sebagai bencana nasional, maka pintu bantuan dari luar negeri terbuka. Kalau enggak bisa. Saya kasih contoh, kemarin ada bantuan 30 ton bantuan dari Uni Emirat Arab, saudara. Udah sampai, saudara, ke Medan. Wali kota udah siap terima, tapi pusat larang karena bukan bencana nasional. Kalau bukan bencana nasional harus izin menteri, izin presiden, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya bantuan 30 ton dikembalikan. Ini apa, saudara? Nggak apa-apa, nggak jadi bencana nasional, nggak apa-apa kalau betul-betul pemerintah kita sanggup, mampu, dan benar kerja ke bawah, silakan. Tapi kalau cuma lapor yang enak-enak aja sama presiden, bahkan presiden dibohongin, saudara. Apa cerita aja, Pak, listrik udah nyala, ternyata belum nyala. Nanti lapor lagi, Pak Presiden, semua mayat sudah diurus, sudah dikubur, nggak ada mayat lagi. Presiden percaya, oh kalau gitu udah selesai, tidak usah ada bencana nasional. Sementara masih banyak mayat yang belum ditemukan sampai saat ini, saudara. Yang tertimbun, tadi Habib Hanif cerita di atas mimbar, ada 3 desa. 3 desa itu berapa orang, saudara, berapa kakak. Jadi sekali lagi, saudara, bencana nasional nggak usah malu. Oh, sebut bencana nasional malu, jangan. Kalau ngutang boleh malu, betul. Ngutang triliun-triliunan nggak malu, nerima bantuan malu, iye. Lu iyenya kurang kompak lu. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Tahun 1992 terjadi tsunami di Nusa Tenggara Timur, saudara. Begitu terjadi tsunami, Presiden Soeharto mendapatkan berita, langsung diumumkan bencana nasional. Selesai, hanya dalam sekian minggu selesai. Yang rusak dibangun kembali, jalan dibangun kembali, jembatan dibangun kembali, saudara. Selesai. Enggak ada ribut-ribut. Di tahun 2004, saudara, terjadi tsunami di Aceh, saudara. Hari ini terjadi tsunami, saudara. Malam itu juga diumumkan oleh Presiden SBY sebagai bencana nasional. Besoknya, saudara, bertonton bantuan datang dari semua negara. Selesai rapi. Saya dengan kawan-kawan 1.300 laskar kita bawa dari Jakarta, saudara, berangkat ke Aceh, ikut kerja, bantuan luber dari mana-mana, saudara. Tapi sekarang, saudara, nah giliran ada mau bantuan, bilangnya, enggak, kita masih mampu. Kita masih mampu. Kita masih mampu. Kita masih mampu, dari mana mampu? Kalau mampu jembatan udah beres. Kalau mampu tuh mayat udah selesai, semua diangkat. Dalam waktu singkat, betul.
Jangan malu, saudara. Ada lagi menteri pakai ngeremehin. Bantuan Malaysia nggak seberapa. Kecil. Sombongnya saudara. Malaysia tetangga kita, saudara, beretikat baik, kirim bantuan sekecil apapun, terima kasih. Betul. Nggak ada terima kasihnya, pakai nyepelin, nggak seberapa. Itu aku pengen kepret aja lo. Jamaah ini nanti ini bantu untuk Aceh 1.000 perak, 2.000 perak, bagus tidak? Wajib gak disyukuri? Jangan sampai ini menteri denger. Lu nyumbang 1.000, nih menteri jangan denger. Kalau nih menteri denger, 1.000. Udah, pokoknya Masjid Madinah kirim aja, jangan ngomong, jangan diberitain. Kalau nih menteri denger gawat. Itu orang Karang Tengah kecil. Kacau tidak? Apa orang begini layak jadi menteri? Ada lagi menteri yang lain, saudara, lagi rapat nih. Apa dia ngomong? Kita ini udah siapin kapal Hercules. Ya nanti kita berangkat nikmatin aja gitu kapal Hercules, bisa foto-foto sambil tamasya. Apa lu punya kerja? Saudara, mau ngebantuan yang dipikirin ikut tamasya pakai Hercules. Yang dipikirin mau foto-foto, saudara. Kesana bantu. Jelas tidak? Jadi ini para menteri ngomongnya udah seenak-enaknya, saudara. Ada lagi kejadian, saudara. Kejadian presiden mau datang. Ini udah 2 minggu nggak ada tenda yang gede-gede. Begitu presiden mau datang, langsung dirapihin, tenda berdiri semua. Ada lagi yang lebih unik, saudara. Presiden datang untuk yang kedua kali apa 3 kali waktu itu, lampu semua nyala. Begitu presiden pulang, mati lagi tuh lampu. Kacau tidak? Itulah Indonesia. Sedih kita, jangan begitu dong, betul? Baik, sebagai penutup saya mau ingetin semua, saudara. Saya yakin insya Allah husnuzon saya baik dan benar, mudah-mudahan, amin. Saya berhusnuzon, saudara. Bapak Presiden itu, saudara, punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan, ada pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi presiden, saudara, supaya jangan dinyatakan sebagai bencana nasional, saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib yakin dari mana? Saya yakin karena di bulan Oktober tahun 2015, ketika itu Prabowo belum jadi presiden, saudara. Di 2015, waktu itu terjadi bencana di Riau, bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan, saudara. Ribuan hektar kebakaran, saudara. Nah, saat itu presidennya Jokowi, presiden lambat, saudara, kerjanya nggak cepat, saudara. Akhirnya apa? Prabowo menulis di akunnya, saudara. Beliau tulis sendiri di akunnya, saudara. Apa beliau katakan? Ini harus segera dinyatakan sebagai bencana nasional agar bantuan dari luar negeri segera datang. Jangan kita tunda-tunda, ini berbahaya. Artinya apa? Saya pernah baca itu, hari ini pun jejak digital itu tetap ada. Saya percaya bahwa Prabowo tahu tanpa dinyatakan sebagai bencana nasional berat bagi pemerintah untuk mengatasinya, saudara. Tapi kenapa kok Prabowo sampai saat ini nggak mau menyatakan sebagai bencana nasional, saudara? Nah, di sini saya suudzon kepada orang-orang yang memberikan bisikan atau laporan asal Bapak senang, saudara. Oh, tapi Habib kan nggak boleh suudzon kalau nggak ada bukti, ada korinahnya, saudara. Kalau Prabowo ini dibohongin, buktinya mana? Ya itu tadi yang saya cerita, depan presiden, depan wartawan, di hadapan masyarakat. Presiden nanya langsung, bagaimana listrik Pak Menteri? Udah nyala semua, Pak, 90% semua udah nyala, padahal masih mati. Itu dia ngomong begitu apa? Asal presiden senang, saudara. Depan presiden, depan rakyat, depan TV, dia berani laporan asal Bapak senang walaupun harus bohong. Nah, kalau depan TV berani, apalagi di belakang TV. Makanya tadi saya kira, oh ini jangan-jangan pembisiknya lapor Pak Presiden. Pak Presiden panggil deh orang-orang dekat. Bagaimana Aceh? Udah beres, Pak. Bagaimana tenda-tenda? Rapi, Pak. Bagaimana makanan-makanan? Udah tertanggulangi, Pak. Bagaimana listrik? Udah nyala semua, Pak. Bagaimana jembatan-jembatan yang rubuh? Udah beres, udah nyambung. Sama gedebong pisang dari nyambungnya.
Ya pokoknya laporan yang penting Bapak Presiden senang. Oh begitu. Terus Presiden tanya, jadi kalau begitu apa perlu nyatakan bencana nasional? Nggak usah Pak, nggak usah, itu urusan kita lah. Kita kan bikin Bapak, kita bela Bapak, kita yang beresin. Luar biasa sudah. Makanya Presiden sampai sekarang nggak mau menyatakan bencana nasional. Nah kalau ada yang tanya, Habib, kenapa ada oknum-oknum yang takut kalau di sana dijadikan bencana nasional? Kenapa takut saudara? Karena kalau jadi bencana nasional, gelombang bantuan dari luar negeri datang. Bukan bantuannya yang mereka takut. Kalau sudah dibuka, jurnalis-jurnalis internasional akan datang semua saudara. Peneliti-peneliti seluruh dunia akan datang saudara. Di samping mereka membawa jutaan ton bantuan, mereka juga membawa peneliti-peneliti, penyidik, pemeriksa, jurnalis saudara. Mereka mencari kenapa ini hancur begini. Oh ini karena banjir. Kenapa bisa banjir? Oh karena hutannya gundul. Kenapa gundul? Oh karena ada program ini dan program itu. Siapa yang buat program? Dan yang buat programnya pemerintah. Siapa yang tanda tangannya? Oh ini yang ngerjain adalah perusahaan. Apa nama perusahaannya? Siapa pemilik perusahaan? Nah terus dari mana tuh dia punya izin? Siapa nanda tanganin izinnya? Dibongkar semua saudara. Jadi banyak yang takut kalau itu semua dibongkar, mereka semua masuk penjara. Jadi rakusnya mereka, serakahnya mereka, bahkan jahat sudah mereka rakus, sudah mereka serakah saudara. Banyak rakyat jadi korban. Begitu membantu saudara, mereka pura-pura jadi korban juga. Kurang ajar, biadab. Orang yang tahu diri saudara, orang yang tahu diri saudara, orang yang tahu diri, oh saya salah, ini penyebabnya saya menggundulkan hutan. Dia tahu diri, dia turun, dia bantu saudara. Bukan malah dia mencoba melarikan diri, mencoba menutup diri, mencoba menutup pintu investigasi, bahkan ngebohong kepada Presiden. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah akhirnya saudara, saya ingatkan yang paling penting, hati-hati ya, hati-hati. Kita dengan Aceh baru punya perjanjian damai 20 tahun saudara. Hati-hati, hati-hati. Sebelum 20 tahun dulu Indonesia sama Aceh perang saudara. Bertahun-tahun perang, saling tembak, saling culik, saling bunuh. Dan banyak orang tidak berdosa jadi korban, perempuan, anak-anak saudara. Hati-hati, jangan sampai kalau Aceh tidak diperhatikan nanti mereka kecewa. Kalau mereka kecewa nanti mereka keluar dari perjanjian. Kalau mereka keluar dari perjanjian, mereka akan angkat senjata lagi untuk lawan Republik Indonesia saudara. Dan ingat, hari ini saudara, suara-suara minta Aceh merdeka itu meluas. Yang tadinya dulu nggak mau Indonesia Aceh merdeka, sekarang jadi mau saudara. Kenapa? Karena mereka merasa kenapa kami nggak diperhatikan, padahal harta kekayaan Aceh banyak dibawa ke pusat. Minyak kami disedot, gas kami disedot, emas kami disedot, tambang kami disedot. Kenapa begitu kami susah? Mencairkan bantuan aja juga susah. Hati-hati. Saya hanya berikan peringatan kepada pemerintah pusat, kalau besok Aceh marah, mereka bergerak, angkat lagi senjata, jangan salahkan bangsa Aceh. Introspeksi diri saudara. Saya ini pulang pergi bolak balik capek ke Aceh saudara. Bukan mengeluh, bukan. Saya ke Aceh dalam rangka apa? Untuk merangkul mereka. Dari dulu mereka memerdeka, saya nasihati jangan, yuk kita bersatu. Mereka mau bergerak, kita nasihati jangan. Perang itu tidak indah, damai itu indah. Sampai kemarin hampir-hampir mereka bergerak mau merdeka gara-gara soal 4 pulau saudara. Saya terbang lagi ke sana, kumpulkan umat di lapangan, ribuan yang hadir. Kita bujuk mereka, kita ajak diskusi tokohnya, para ulamanya, adem saudara. Nah, sekarang mereka minta bantu dong. Pemerintah pusat, saya yakin Prabowo-nya, Menteri Keuangannya saudara udah menyiapkan dana. Bahkan Menteri Keuangan sudah mengatakan ada 60 triliun yang siap diturunkan ke Aceh. Lekas segera. Ini kadang-kadang bantuan dari atas ke bawah saudara, ini lewat pintu-pintu saudara. Di setiap pintu disunat-sunatin saudara. Sampai di bawah tinggal ampasnya doang. Udah ngaku aja lah di Indonesia begitu, betul? Betul. Kalau perlu 60 triliun biar Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya bawa langsung itu uang ke Aceh, bawa langsung ke Sumatera Utara, bawa langsung ke Sumatera Barat. Bikin satu tim yang independen mengawasi penggunaan dana tersebut. Tidak boleh dikorupsi saudara, betul? Kadang-kadang ini koruptor buat betul saudara. Sampai duit bencana dimakan juga.
Sudah cukup segitu deh. Karena saya lupa saya lagi sakit. Ini jangan nih Kiai Abdul Rasyid sudah jadi provokator juga. Tapi beliau tadi ngaku, Habib, anak provokator kebaikan. Alhamdulillah ya sudah, pokoknya kalau cerita itu kita doain aja lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo dijaga oleh Allah. Dijauhkan dari pembisik-pembisik yang jahat, pembisik-pembisik yang rakus, pembisik-pembisik yang serakah, supaya beliau dapat taufik hidayah menjadi pemimpin yang baik. Dan kita baca surat Al-Fatihah agar Aceh, saudara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diganti bencananya dengan kebahagiaan, dimudahkan segala urusan mereka. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saudara, saya minta kerituannya membaca surat Al-Fatihah untuk kesembuhan orang tua kita, guru kita, tokoh kita, saudara yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan sedang kritis, yaitu Bapak Profesor Kiai Haji Amal Zarkashi. Nah, itu keluarga besar daripada pendiri Pondok Pesantren Gontor, saudara. Nah, beliau sedang sakit, kita doakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala an yashfiyahu sifaan ajilan kamilan taman syamilan sifaan la yughadiru sakaman wala alama bikulli lutfin wa khairin wa afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selanjutnya saudara, saya minta Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi kasih mic-nya. Nanti Hanif ikut bantu juga. Karena ini musibah luar biasa besarnya di Indonesia, dan tentunya musibahnya bukan hanya di Sumatera aja. Kemarin ini Bandung juga ada banjir bandang, saudara. Di Bogor, Sukabumi, di Bandung, kemudian Gunung Slamet, saudara, Gunung Semeru ada erupsi dan lain sebagainya. Ini bencana di mana-mana. Nah, kita sebagaimana tadi saya ingatkan, yuk tingkatkan iman, tingkatkan takwa, jauhkan diri dari segala maksiat. Nah, maka itu saya minta sekarang Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi membacakan qasidah yang isinya doa, saudara, yaitu qasidah Qul ya Azim, saudara. Qul ya Azim. Ya Azim itu yang maha agung, yaitu Allah. Kita minta kemudahan dari Allah, kita minta kebahagiaan dari Allah, kita mintalah segala urusan kita dimudahkan. Qul ya Azim. Habis itu sama-sama kita ikuti dan sama-sama kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar doa dalam qasidah ini Allah kabulkan, yang di surat Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, tafadhal.